Pengen mobil listrik tapi kalau dipakai jalan jauh, tempat ngecas susah. Pengen mobil bensin tapi nggak dapat ketenangan kayak mobil listrik dan kesunyiannya. Jangan kayak orang susah lah, gabungin aja. Ini dia Mazda CX-80 plug-in hybrid. Ya, kalian nggak salah dengar, Mazda CX-80 baru ini adalah sebuah mobil plug-in hybrid, alias bisa bensin dan bisa listrik. Kita lihat dulu ya, karena mesinnya ini cukup menarik. Jadi dia pakai mesin 2500 cc, 4 silinder NA, nggak pakai turbo, tapi ada juga bantuan dari baterai dan motor listrik. Nah, kalau dari mesin bensinnya sendiri, dia punya tenaga sekitar 191 tenaga kuda dan torsinya sekitar 261 Nm. Nah, kalau dibantu sama tenaga listriknya, ada tenaga tambahan sekitar 175 tenaga kuda dan torsinya sekitar 270 Nm. Tapi please jangan digabungin mentah-mentah, karena mesin bensin sama tenaga listrik itu kan outputnya keluar maksimal tuh kan nggak barengan. Jadi nggak bisa serta-merta kita bilang, oh mobil ini punya 300-400 horsepower. Enggak, bukan gitu cara ngitungnya. Nah, kalau misalnya kita buka cover mesinnya ya, kita bisa lihat kalau ini masih ada space yang agak lowong di bagian depannya. Ini assembly steeringnya masih kelihatan dan mesinnya kayak mundur banget ke belakang. Karena di luar negeri dia punya pilihan mesin 3300 cc 6 silinder turbo baru. Itu mesin baru Mazda ya. Dan kalau ngelihat-lihat mesin kayak front mid engine gini, terus pakai warna merah kayak gini, dan dia penggerak AWD, mungkin ini Ferrari Purosangue kali ya. Mirip loh. Ah, masa iya sih? Ya, jadi kehadiran si CX-80 ini, dia menemani SUV atau crossover plug-in hybrid lainnya, seperti kalau dari merek Jepang ya, Toyota RAV4 yang plug-in hybrid, Mitsubishi Outlander plug-in hybrid, dan Lexus RX plug-in hybrid. Tapi kalau dari merek Eropa dan lain-lain, ada juga Volvo, ada Range Rover gitu-gitu. Dan malah kayak RAV4 dan Mitsubishi Outlander itu jarang kelihatan. Sebaliknya, Range Rover, Volvo, Lexus itu plug-in hybridnya agak sering kelihatan. Jadi mungkin Mazda berpikir, sebenarnya orang nggak beli soal plug-in hybridnya, orang beli mobil bagusnya. Nah, mungkin gara-gara konsep itu Mazda menghadirkan drivetrain plug-in hybrid ini di sebuah SUV premium yang panjang. Ini mobil panjangnya hampir 5 meter. Nah, kalau dilihat dari depan dia punya muka atau fascia itu kurang lebih sama kayak Mazda CX-60. Kalaupun ada pembeda paling di bagian sini. Ini disebut sebagai insignia. Kalau misalnya kita terjemahin artinya lencana gitu ya. Dan dia pakai warna chrome gini terlepas trim apapun yang kita pilih. Tapi kalau misalnya kalian beli ini terus punya BMW di rumah, jangan iseng-iseng kasih warna biru muda, biru tua, merah ya. Norce. Sekarang ke bagian samping, untuk pelek dia pakai ukuran yang cukup gede ya, 20 inci dan lebarnya sama depan belakang. Jadi bukan pelek belang atau steger, ukurannya sama-sama 235 50 R20 pakai ban Goodyear Efficient Grip SUV. Nah, sekarang di tempat kita berada, kita bisa ngeliat dua trim dari Mazda CX-80 ini. Yang ada dekat kita, ini adalah trim Kuro. Kelihatan dari detailing seperti dark chrome di bagian grill, signature bagian samping, hiasan ini di spion, dan detail-detail lain yang berwarna gelap atau dark chrome. Nah, kalau misalnya kalian kurang sreg sama ini, ada juga tipe Elite, yang chrome-nya tuh lebih normal, chrome pada umumnya, dan peleknya bukan warna gelap seperti ini, tapi warnanya two-tone gunmetal sama silver. Kalau bicara fitur di bagian samping ya standar, dia ada kamera 360, ada roof rail, ada panoramic sunroof, dan pasti ada smart entry ya. Tapi itu udah expected di kelas SUV seperti ini. Nah, disinilah bagian yang membedakan antara CX-80 dengan CX-60. Kalau CX-60 5-seater, yang ini 3 baris, jadi bisa 2, 2, 2. 6-seater ya, jadi bukan 223, 222. Jadi buat 6 orang maksimal biar nyaman. Nah, di sebelah sini, ini adalah tutupan buat bensin, karena kalau kita pengen ngecas mobil ini ada di sisi sebaliknya. Yuk kita lihat di varian yang Elite. Ya, kita ngecas baterainya di sebelah kanan sini. Mobil ini punya baterai yang lebih gede daripada mobil hybrid biasa, tapi lebih kecil daripada mobil listrik murni, sekitar 17,8 kWh. Bayangin aja setengah dari baterainya Mazda MX-30. Ya, jadi kalau misal kita beli mobil ini langsung dapat portable charger seperti yang lagi ngecas di sini, dan tanda kalau dia ngecas itu lampunya kedip-kedip warna hijau kayak begini. Nah, kalau kata orang Mazda itu range baterainya dari 100% sampai 0% itu sekitar 60
km. Sebenarnya cukup sih, itu dengan asumsi kita dengerin musik, nyalain AC, segala macam, itu bisa 60 km. Dan kalau misalnya kita pengen nyabut colokannya gini, kita nggak bisa asal cabut, harus unlock dulu mobilnya, baru bisa cabut. Seperti itu ya. Dan kalau mau colok, tinggal colok aja seperti biasa. Dan perlu dicatat juga, dia cuma bisa AC charging, nggak bisa DC charging. Kalau misalnya buat mobil plug-in hybrid, jujur aja itu normal. Dikit banget mobil plug-in hybrid yang bisa DC charging. Kalau seingat gue paling Mercedes-Benz S-Class plug-in hybrid, dia bisa AC dan bisa DC. Tapi sebagian besar mobil plug-in hybrid itu cuma AC charging, karena ya buat apa ngasih DC charging kan? Mesinnya juga bisa ngecas mobil ini. Dan kalau misalnya kalian penasaran, voltase baterai itu sekitar 355 volt. Kalau dibanding mobil listrik yang normal, misalnya Nissan Leaf 400 volt, ini tegangannya lebih kecil. Kalau soal berapa lama ngecas dari habis sampai penuhnya untuk baterai sendiri, jujur aja Mazda belum bisa ngasih kita informasi soal itu. Tapi misalnya anggaplah kita di rumah, dia punya wall charger, yang kalau wall charger kan rata-rata sekitar 3,3 kW ya, baterai kan sekitar 17 kW. Anggaplah sekitar 5-6 jam baru penuh. Tapi itu kalau kita pakai wall charger yang 3,3 kW. Jadi ya anggap aja nyampe rumah, colok, terus bangun pagi, pergi lagi. Dan kalau misalnya, aduh lupa ngecas, tenang, masih ada mesin biasa. Dan seperti gue bilang, mesinnya bisa ngecas baterainya. Sekarang kita lanjut ke topik soal warna. Gue baru pertama kali ngeliat Mazda pakai warna ini. Mazda bilang, ini warna namanya melting copper metallic. Dan nggak cuma Mazda sebenarnya, lagi ada beberapa produsen yang bereksperimen dengan warna coklat, tembaga, atau copper kayak gini ya. Misalnya selain Mazda itu ada Lexus dengan Sonic Coppernya, ada BMW di AE Roadster dengan warna E Coppernya, terus kalau warna coklat lain, Honda juga ada dengan warna dempul metaliknya. Masuk ke dalam Mazda CX-80 plug-in hybrid yang varian Kuro. Jadi sama kayak CX-60, antara Elite sama Kuro nggak cuma beda di luar, tapi dalamnya juga beda. Kalau yang Kuro kayak begini, kita dapat dashboard dengan warna paduan coklat dan hitam. Tapi kalau yang Elite, dapat paduan warna abu-abu dan kayak putih gitu ya. Dan trimnya juga beda. Kalau di sini kita dapat bahan suede, ini enak banget ya. Plus jahitan yang lebih normal. Kalau yang di Elite kita dapat jahitan khas Jepang, kalau nggak salah namanya Kakenui ya, kalau nggak salah. Nah, karena identik sama CX-60, jadi kita mendapatkan nggak cuma bahan-bahannya bagus, tapi kualitas pemasangan juga top. Nggak ada yang rattle-rattle, nggak ada goyang-goyang, nggak ada yang bunyi-bunyi. Semuanya sudah layak dan sepatasnya gimana sebuah mobil mewah, mobil premium gitu ya. Tapi daripada nyari samanya, apa yang beda di Mazda CX-80 ini? Karena mesinnya aja udah beda sendiri. Pertama kita lihat di bagian AC-nya. Si Mazda CX-80 bisa ngontrol AC belakang dari depan sini. Jadi ada tombol rear CNTRL, jangan disingkat, rear control gitu ya. Jadi kita bisa ngatur hembusan AC-nya, temperatur dari sini untuk penumpang belakang. Kalau depan ke depan pasti bisa ya. Tapi ini juga nice gitu loh. Buat kita bisa ngatur AC belakang dari sini. Dan nggak cuma itu, ada juga jok pendingin, jok penghangat, kedua jok depan elektrik. Bahkan buat driver dia ada 2 memory seat di sebelah sini. Dan satu hal yang baru di Mazda CX-80 ini adalah adanya steering heater atau penghangat lingkar setir. Tapi ada tapinya. Jadi Mazda agak-agak, kalau gue bilang sih cerdik ya. Jadi gini, kan biasanya orang megang setir di sini. Ini gue lagi nyalain jadi berasa hangatnya. Tapi elemen pemanas di setir cuma di arah sini doang, arah jam 9 sama jam 3. Kalau kita pegang bagian atas atau bagian bawah, ini nggak kerasa hangat, ini dingin. Kalau misalnya di mobil-mobil lain, gue pernah waktu itu di Eropa gitu ya, pakai mobil ada steering heaternya, itu selingkar-lingkarnya itu hangat semua, yang ini enggak. Tadi sebenarnya pinter sih, jadi cuma diangetin di bagian yang pasti dipegang. Kan kalau ini jarang dipegang ya, makanya gue bilang cerdik. Di sini berasa hangat, tapi begitu diputer nggak hangat. Mazda kali-kali boleh lah satu setir gitu loh. Nah, kita lanjut lagi. Jadi yang berbeda adalah dia punya 4 mode berkendara. Ada sport, normal, off-road, kayak si CX-60 semuanya punya itu. Tapi ada satu lagi yang beda, EV. Jadi seperti kita bilang, dia bisa jalan pakai tenaga listrik aja sejauh 60 km. Tapi nggak cuma itu, kita juga bisa atur sistem hybridnya mau bekerja kayak gimana. Ada tombol lagi di sini, kita bisa pilih. Nah, jadi kita bisa pilih mode hybrid itu mau bekerja seefisien mungkin, atau kita suruh mesin bakarnya ngecas baterai terus-terusan, atau kita bisa pertahankan level baterai di mode tertentu
atau level tertentu biar kita bisa pakai baterainya nanti-nanti. Jadi misal kita lagi jalan, baterai 30%, aduh gue pengen reserve baterai di 30% terus. Kita masuk ke mode hold biar baterainya tetap 30%. Jadi misal kita pengen sampai pas misal pas udah sampai komplek gitu ya, kita bisa pakai sisa baterai yang 30% itu. Sekarang kita lanjut. Di sini kita dapat sistem infotainment baru dari Mazda yang sebenarnya cukup intuitif, dipakainya juga lumayan oke, tapi dia bukan layar sentuh. Jadi kalau misalnya kita pengen ganti-ganti settingan, kita pakai puter-puteran yang ada di tengah sini. Tapi kalau misalnya kita konekin Apple CarPlay, dia bisa jadi layar sentuh. Itu pun kita cuma bisa sentuh layarnya atau mengoperasikan Apple CarPlay pakai touchscreen cuma pas mobilnya lagi diem. Kalau pas lagi jalan, kita balik lagi pakai ini. Kalau Android Auto kita belum coba, tapi kalau misalnya Apple CarPlay juga begitu, Android Auto juga mungkin harusnya begitu ya. Dan di bawah sini dia ada wireless charger plus, mungkin tadi sempat kelewat kuncinya kayak begini. Di sini kita juga bisa lihat ada tuas transmisi yang mirip sama Mazda CX-60 punya. Dan lagi-lagi sama, dia juga pakai gearbox 8 percepatan dengan jenis multi-plate clutch, alias tipe gearbox yang identik, bukan sama, dengan Mercedes AMG. Nah, bicara soal gearbox, mobil ini kan tadi kita bilang dia ada mobil plug-in hybrid. Dia punya motor listrik yang dijepit di antara mesin dan transmisi. Jadi, kalau menurut orang Mazda, dengan tenaga listrik aja, dia bisa jalan sampai kecepatan yang cukup tinggi. Sebagai gambaran ya, kita pernah coba Innova Zenix pakai EV mode only, itu bisa sekitar 50 km per jam. Beberapa mobil Tiongkok itu bisa sekitar 70 km per jam. Jadi mungkin ini bisa sampai 80 km per jam lebih hanya dengan menggunakan tenaga listrik aja. Tapi pasti semakin kencang kita jalan, semakin baterainya cepat habis. Tapi kan plug-in hybrid, bisa dicas aja pakai mesin biasanya. Nah, mundur lagi tadi soal laci bagian tengah yang gue bilang ini. Pertama, gue seneng laci ini masih ada karena BMW X1 itu udah nggak pakai laci model opening split begini. Tapi sayangnya, karena dia mobil plug-in hybrid, jadi kita yakin ada banyak komponen elektrikal kayak misalnya baterai, kabel-kabel pendingin baterai di sini. Laci tengahnya jadi cetek. Tapi paling nggak masih ada USB-C sih, 2 biji. Dan kalau buat ergonomi, Mazda nggak usah ditanya. Selalu pas, enak, mantap. Apalagi selain jok elektrik, kita juga dapat pengaturan tilt dan teleskopik elektrik buat setirnya. Dan karena ini adalah sebuah mobil plug-in hybrid yang bisa berjalan dengan tenaga listrik untuk jarak yang lumayan, 60 km, dia lihat tombol di sebelah sini. Ada gambar mobil, speaker, dan speaker dicoret. Ini kita asumsi untuk nyala atau matiin suara palsu dia. Tapi karena kita lagi di studio, nggak enak kalau kita nyalain atau gerak-gerakin mobilnya sendiri. Jadi kita bakal coba dengar suara palsu kayak gimana kapan-kapan. Nah, di dekat tombol yang suara palsu tadi, ada tombol yang gambarnya dispenser bensin gitu ya. Jelas itu buat kita buka tutup tangki bensinnya. Tapi, pas kita tekan, dia nggak langsung kebuka kayak mobil biasa. Melainkan, dia siapin dulu pressure atau tekanan di tangkinya, barulah dia siap diisi bensin lagi. Ini detail kayak gini sering banget gue temuin di mobil-mobil plug-in hybrid. Terakhir kali gue nemu kayak gini, itu di Porsche Cayenne e-Hybrid. Sama-sama mobil plug-in hybrid kayak mobil ini. Oke, jadi sisanya ini adalah sebuah CX-60 yang lebih lega, si CX-80 ini. Semuanya familiar, bahan-bahan bagus, pedal piano, speaker Bose, panoramic sunroof, semua benar-benar familiar dengan beberapa improvement seperti kontrol buat AC belakang, steering heater, dan karena ini adalah mobil plug-in hybrid, beberapa drive mode yang lebih lengkap. Ke belakang yuk. Iya, duduk di bangku tengah Mazda CX-80. Jadi benar-benar berbeda dengan CX-60. Dia dapat konfigurasi captain seat di bagian tengah sini. Jadi dia ada armrest plus center console. Nah, kalau yang di depan itu cetek, yang ini lebih dalam. Lumayan sih ini. Ada cup holder dan di depan sini ada 2 port USB-C buat kita ngecas. Jadi di sini benar-benar auranya sangat berbeda ya, lebih VIP banget dan tinggi gue 178. Ruang kepala bagus, ruang kaki buat ukuran Mazda bagus. Kenapa? Karena biasanya Mazda sempit. Kelengkapan di belakang, tadi kan kita udah bilang ada cup holder, ada center armrest dengan center console box. Nah, jok belakang ini juga udah elektrik. Benar-benar VIP experience banget ya di sini. Nah, kalau pengen ngatur AC kita bisa dari sini nih, dan dia juga punya jok berpendingin dan berpenghangat buat kedua penumpang di baris tengah. Keren, keren, keren. Nah, kalau pengen privacy, angkat aja blindnya. Selesai. Duh, kalau bilang lebih enak dari CX-60 sih ya, ini lebih enak asli. Cuma kalau mau fair, sebenarnya emang sandaran punggungnya ini elektrik ya, tapi kalau kita pengen maju mundur,
dia masih manual. Itu satu. Kedua, plastik di sini agak kurang kalau dibandingin bahan-bahan bagus lainnya yang ada di interior. Tapi di lain sisi kalau misalnya ini kesepak segala macam, plastik kayak gini kan lebih durable ya. Itu dia. Plus gara-gara mobil ini sedikit lebih panjang, makanya wheelbase-nya juga lebih panjang, dan sebagian besar extra wheelbase itu memang mungkin ada di sini, makanya duduk tengahnya jadi enak banget. Jadi kalau misalnya menurut kalian, aduh gue suka CX-60 sih, tapi baris belakangnya itu agak sempit, ini bisa jadi pilihan yang menarik sebagai solusi kalian. Sekarang masuk ke bangku baris ketiganya, dan ada beberapa hal yang udah dibikin Mazda biar masuknya lebih mudah lagi. Pertama, bukan pintu tengahnya atau pintu yang ini 90 derajat, jadi akses keluar masuk enak. Kedua, ada tombol di bagian bawah kursi tengah yang kalau sekali kita tekan, kita tinggal geser dan kita bisa masuk ke baris ketiga. Oke lah, masuk. Iya. Aduh, udah masuk. Sekarang coba kita geser kursi yang ini. Ya, baris ketiga nggak ada apa-apa sih. Ini kepala, ruang kepala sisa 2 jari. Ruang kaki yes, dan joknya emang agak rendah ya, dan kita duduknya dingklik nih, paha keangkat. Tapi di sini kita masih dapat 2 tempat ngecas, AC-nya juga ada tapi kita nggak bisa atur, dan ada lampu ya, ada lampu di sini ya. Kalau misalnya buat anak-anak bisa, tapi kalau buat orang dewasa ya coba dipikirkan lagi aja lah ya. Paling nggak ada pilihan buat baris ketiga gitu loh. Keluar. Sekarang kita lihat bagasinya, yuk. Nah, jujur aja ini lantainya agak tinggi, dan kalau misalnya semua joknya lagi kepake, dia nggak lega-lega amat. Cuma paling nggak dia masih ada colokan listrik di sini, 12 volt. Dan kalau misalnya pengen ngelipet bangku paling belakangnya, gampang, tinggal begini. Headrestnya turun, tinggal. Yang sebelah juga sama. Jadi lebih lega. Tapi biasanya kalau misalnya mobil-mobil seukuran gini, katakanlah BMW X5 atau Mercedes GLE yang bangku tengahnya biasa bisa muat 3 orang, itu jok tengahnya juga bisa dilipat jadi rata lantai dan bagasinya gede banget. Tapi karena konfigurasi kayak gini, kita udah coba jok bagian tengah itu nggak bisa dilipat rata lantai. Jadi maksimalnya segini buat ruang kargonya. Oke, jadi gimana soal si Mazda CX-80 ini? Ini adalah buat kalian yang udah kepincut sama Mazda CX-60, tapi mengharapkan sesuatu yang lebih komplit. Dan CX-80 memberikan itu. Dia punya semua yang dimiliki oleh CX-60, tapi lebih luas, duduk lebih nyaman, ambience lebih VIP berkat jok captain seat di bagian tengah, dan dengan powertrain plug-in hybrid, kita dapat best of both worlds. Kita bisa dapat rasa mobil listrik, tapi fleksibilitas mobil bensin juga tetap dapat. Pengen warawiri pakai tenaga listrik aja biar nggak boros bahan bakar, kita bisa pakai EV mode-nya. 60 km cukup loh. Tapi kalau pengen keluar kota gitu, ngunjungin keluarga atau teman di Surabaya, di Bali, bahkan mungkin ke Lombok, bisa dan nggak perlu takut misalnya SPKLU ngantri atau nggak dapat tempat ngecas, jalan aja terus, bisa isi bensin kayak biasa. Tapi kalau di CX-60 jujur salah satu kekurangannya adalah tangki bensinnya terlalu kecil. Padahal kalau di CX-60 yang mesinnya 3300 cc 6 silinder, sebenarnya mobilnya nggak boros, cuma gara-gara tangkinya kecil jadi sering ngisi. Kita harap dengan mesin yang lebih kecil kayak gini, dan mungkin harusnya tangki lebih gede juga kali ya, range-nya bisa lebih jauh, apalagi dengan teknologi dan plug-in hybridnya. Dan satu lagi, tadi kita sempat nyalain, jujur aja suara mesinnya agak kasar ya, kita nggak expect itu dari sebuah Mazda, tapi tetap aja CX-80 ini memberikan opsi menarik buat kita di pasar SUV premium yang pengen teknologi lebih. Dan harapannya juga pemerintah ngedukung mobil-mobil hybrid dan plug-in hybrid, biar nggak cuma mobil listrik murni yang dapat keringanan, tapi mobil-mobil new energy seperti ini juga bisa diperhatikan dan memberikan benefit bagi lebih banyak orang. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.